Perkenalkan, nama saya Kevin Putra Irwansyah dari kelompok 4CS. Saya dari kelas 10 TKJ 2, tugas saya sebagai presenter. Dan saya Rifkatul Alia dari kelompok 4CS, saya dari kelas 10 TKJ 2, saya sebagai kameramen. Dan saya Muhammad Marvel dari kelompok 4CS dari kelas 10 TKJ 2, tugas saya sebagai editor. Dan saya Umi Stijab Dalatul Ramadhani dari kelompok 4CS dari kelas 10 TJKT 2, saya sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Putra Irwansyah. Tujuan saya di sini ingin mewawancarai sebuah usaha di pinggir jalan, yaitu sebuah kafe yang biasa disebut tongkrongan anak muda. Sekolah saya di SMKN Kalibaru. Lokasinya ada di bawah sini. Dan program keahlian saya yaitu TJKT. Jika kalian ingin tahu rasanya mewawancarai sebuah usaha, mari masuk di sekolah kami SMKN Kalibaru dengan jurusan TJKT. Terima kasih. Kita masuk. Permisi Bapak, saya dari SMK, siswa SMK ingin mewawancarai Bapak untuk tugas produktif, apakah boleh? Boleh, silakan. Mau wawancaranya di mana Bapak? Di situ aja di dalam. Ya. Siapa Pak? Bapak, saya di sini ingin menanyakan nama usaha kafe ini apa sih? Cafe ini bernama Kedai Mensan Mountain. Mengapa diberi kedai Mansion Mountain? Karena Mensan Mountain itu sebenarnya nama dari Gunung Paralayang. Itu kan Gunung Menyan. Kalau di translate itu bahasa Inggris kan Mensan Mountain namanya. Jadi begitu ya Bapak. Lokasinya di mana sih? Dulunya Mensan Mountain ini di daerah Paralayang. Terus 2 bulan berjalan, akhirnya ingin mengembangkan usaha ini. Kita alhamdulillah dapat tempat di pinggir jalan ini, di Jalan Nasional 3, Dusun Tegal Pakis, Desa Kalibaru Wetan. Siapa sih pendiri toko ini? Kebetulan pendiri toko ini, kedai ini saya sendiri. Berarti sama bapaknya sendiri ya? Ya. Kalau boleh tahu siapa namanya Bapak? Bapak Firman. Bapak Firman, kapan sih awal berdirinya di kawasan daerah Kalibaru ini, Kalibaru Wetan ini? Berdirinya mulai Juni 2024. Jadi sudah 2 tahun. Ya, sudah 2 tahun jalan. Bagaimana proses berdiri dari awal sampai sekarang? Proses berdirinya dari awal, ya kita awalnya di daerah Paralayang sana, terus untuk ingin mengembangkan usaha lebih baik lagi, ya akhirnya kita pindah di sini, gitu. Apakah di sini ada struktur organisasi seperti siapa pemimpinnya dan karyawan-karyawannya? Kebetulan kalau struktur organisasi ya dari saya sendiri pemiliknya, terus istri saya dan teman-teman aja yang bantu. Kalau kadang kalau saya tidak ada di tempat, jadi teman-teman yang bantu. Jadi kayak bukan karyawan tetap lah. Ya, udah. Oh, gimana?
Habis itu apakah ada kelebihan dari produk kopi ini, Pak? Kalau kelebihan produk dari kopi kita ya tadi ada espresso, ada matcha presso, ada kopi latte. Kopi latte itu macam-macam, ada kopi latte gula aren, vanilla, hazelnut, karamel. Tuh. Apakah ada kekurangan dari produknya atau gimana? Kalau menurut saya untuk kekurangan tidak ada. Peluang dari produk kopi ini apa, Pak? Peluang dari produk kopi ini awalnya saya itu kan supplier kopi. Jadi kopi Kalibaru itu kirim ke kafe-kafe di Surabaya. Jadi tempat ini saya juga bikin gudang kopi untuk kirim ke Surabaya. Untuk peluangnya apa ya? Peluangnya ya makin bagus sih. Akhirnya bisa berkembang sampai mempunyai kedai kopi ini. Ancaman dari produknya apa, Pak? Kalau ancaman selama ini berjalan ya enggak ada sih. Kalau untuk ancaman, Apakah di sini ada jadwal kerja seperti shift pagi, shift siang, shift malam? kalau untuk shift kita buka mulai jam 3 sore sampai jam 12. Itu jam aktifnya, jam kerjanya. Kalau untuk shift pagi siang tidak ada. Jadi di setiap jadwal kerja itu nggak ditentukan siapa yang kerja pada waktu itu dan kapan yang kerja pada waktu ini. Jadi itu cuman gimana ya? Cuman Fleksibel aja. Fleksibel. Apa sih SOP yang harus dipakai saat bekerja? Ya kalau untuk SOP untuk karyawan ya pasti apron itu kayak apa ya, baju biar tidak kena flek-flek dari kopi. Itu aja sih kalau Dipastikan awal pembangunan kafe ini pasti ada modal dan keuntungan. Modal awal saat pembangunan ini dan keuntungan sekarang itu berapa persen atau gimana? Kalau keuntungan sekarang ya modal awal sebenarnya tidak terlalu banyak karena kita membutuhkan hanya untuk manual brew itu tidak pakai mesin, jadi tidak terlalu banyak modal untuk selama ini. Dan untuk keuntungan ya bisa kira-kira 50% lah, 50% 60% lah. Jadi balik apa itu lebih banyak untungnya ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Sepertinya sudah itu saja Bapak wawancaranya. Terima kasih sudah apa itu bisa diwawancarai di sore ini saat lagi bekerja. Maaf mengganggu. Ya. Semoga usahanya makin lancar. Di situ keluarganya juga sehat semua. Dan semoga usahanya bisa melebar luas lah sampai punya saham-saham. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama.
Cara usaha ini menyimpulkan bahwa keberhasilan sebuah bisnis dibangun di atas fondasi visi yang kuat, konsistensi dalam menghadapi tantangan, serta kemampuan beradaptasi secara inovatif guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ayo kita sekolah di SMKN Kalibaru. Kita di sini bisa belajar bagaimana caranya berwawancara dan gimana caranya sekolah dengan cara bekerja, dan kita di sini juga belajar tidak cuman belajar ujian, yaitu belajar praktek juga. Jadi ayo sekolah di SMKN Kalibaru, pilih jurusan kalian dan keahlian kalian di mana, masuklah di keahlian itu. Jangan sampai salah pilih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.